pengunci dan pembimbing, juga dosen pengampu atau kuliah metodologi ilmu politik, Fakultas Sosial Umum, serta berdiri yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Putri Syadia Tiara, mahasiswa program studi ilmu politik Universitas Siliwangi. Untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Inklusi Politik Kaum Difabel dengan studi kasus aksesibilitas pemilu 2024 bagi penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh realitas bahwa meskipun hak politik penyandang disabilitas telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan juga Nomor 7 Tahun 2017, pada kenyataannya di lapangan masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan ataupun hambatan dalam menyalurkan hak-hak pilih mereka, khususnya di tingkat lokal seperti di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dengan objek penelitian terdiri dari 2 kelompok, yaitu penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya dan juga lembaga ataupun komunitas pendukung seperti beberapa yayasan yang ada di Kota Tasikmalaya. Saya melakukan wawancara mendalam terhadap sedikitnya 2-3 partisipan penyandang disabilitas yang berusia antara 21 sampai 25 tahun, di mana terdiri dari penyandang disabilitas fisik, dari pengguna kursi roda juga tunarungu. Temuan yang saya peroleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam politik ini masih sangat terbatas. Yang pertama, keterlibatan penyandang tunarungu misalnya hanya sebatas menjadi pemilih pasif, di mana kendala utama yang mereka hadapi yaitu minimnya informasi politik dalam format yang inklusif atau menyeluruh seperti basis syarat dalam siaran kampanye ataupun ketiadaan fasilitas komunikasi di TPS. Dan yang kedua adalah penyandang disabilitas fisik yang menghadapi tantangan cukup besar dalam hal infrastruktur. Banyak TPS yang memang tidak memiliki jalur yang landai dan juga lokasi yang memang sulit diakses, dan baik di bilik suara pun tidak ada yang ramah kursi roda gitu. Mereka juga sangat tergantung pada bantuan orang lain saat mencoblos yang mengurangi rasa kemandirian dan juga privasi dari diri mereka sendiri. Melalui perspektif sosiologi politik, saya menganalisis bahwa persoalan ini tidak hanya sebuah persoalan teknis gitu, tetapi juga struktural dan juga kultural, di mana masyarakat masih menstigma difabel sebagai warga yang memang tidak memiliki kompetensi dalam hal politik, sehingga mereka malah cenderung terpinggirkan dalam kerangka teori partisipasi politik. Partisipasi semestinya memungkinkan semua warga termasuk kaum difabel terlibat dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih namun juga sebagai calon legislatif ataupun aktivis politik. Sementara itu, berdasarkan teori keadilan sosial dari John Rawls, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dan juga keadilan distribusional. Namun di lapangan masih terjadi ketidaksetaraan akses dan juga perlakuan gitu. Faktor pendukung internal antara lain kesadaran politik dan juga tingkat pendidikan, sedangkan faktor penghambat eksternal adanya melalui ataupun adanya kekurangan dalam infrastruktur yang memang belum merata. Minimnya juga edukasi politik serta stigma sosial yang menurut saya masih kuat. Dan kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kaum difabel secara hukum memiliki hak politik yang setara, implementasinya juga belum merata. Hambatan yang mereka hadapi bukan hanya persoalan-persoalan teknis seperti TPS yang tidak ramah disabilitas, tetapi juga menyangkut pada masalah sosial seperti diskriminasi dan juga stigma yang memang melemahkan motivasi partisipasi politik kaum difabel sendiri.
legislatif, partisipasi dalam organisasi politik, ataupun mungkin menjadi pengambilan keputusan. Saya rasa mereka ini memang sangat kurang gitu, bahkan mungkin minim dan tidak ada gitu yang memang melakukan ataupun menggunakan hak mereka ini. Dan ini merupakan indikasi bahwa demokrasi kita masih belum sepenuhnya inklusif, dan mungkin dari persoalan-persoalan ini saya rasa pemerintah ataupun KPU yang khususnya harus mencoba ataupun harus meningkatkan aksesibilitas TPS, termasuk penyediaan fasilitas seperti mungkin toilet khusus ataupun ataupun mungkin diberikan bilik-bilik yang memang dikhususkan untuk mereka. Jadi mereka tuh bisa menganggap diri mereka tuh mandiri dan menggunakan hak pilih mereka dengan sepenuhnya. Selanjutnya mungkin saya rasa informasi pemilu pun harus disediakan dalam format yang memang mendapatkan ataupun dapat diakses oleh seluruh ragam disabilitas, seperti bahasa isyarat mungkin ataupun audio deskripsi. Juga perlu adanya program pendidikan politik yang lebih menyeluruh, lebih merata, khususnya untuk para kaum difabel, agar mereka yang lebih memahami gitu hak dan juga kewajiban politik mereka. Dan yang selanjutnya mungkin diperlukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menghapus stigma-stigma mereka terhadap ataupun stigma-stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas dalam politik, serta juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, kaum difabel ataupun komunitas difabel yang menaungi ataupun sering mengajak berdiskusi dengan kaum difabel agar pemerintah tuh lebih paham gitu akan hak dan juga keinginan dari kaum difabel. Dan juga menurut saya dari keseluruhan penelitian ini, demokrasi itu tidak akan pernah sepenuhnya bermakna tanpa kehadiran dan juga partisipasi dari seluruh warga negara, apalagi warga negara Indonesia, termasuk juga kaum difabel. Maka dari itu mungkin inklusi politik bukan hanya sekadar jargon atau sekadar ucapan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memang lebih adil, ataupun akses mereka, aksesibilitas yang mungkin nyata, dan juga perubahan dari paradigma sosial yang menerima teman-teman dari kaum difabel, tidak membeda-bedakan mereka. Mungkin demikian presentasi seminar hasil dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya siap menerima pernyataan dan juga masukan dari